Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Diwi Channel. Hamdan wa syukronillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan, terima kasih atas antusiasmenya, terima kasih atas subscribe-nya kawan-kawan di channel ini. Nah, itu akan semakin memotivasi kami untuk memberikan informasi-informasi terupdate. Jadi silahkan share sebanyak-banyaknya informasi ini, siapa tahu bermanfaat. Minimal bermanfaat buat kawan-kawan, atau minimal bermanfaat buat orang-orang yang ada di luar sana. Baik, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya ingin menjawab satu persatu atau mungkin beberapa pertanyaan begitu ya yang masuk di channel saya di sini nih, ya, di konten ini yang berkaitan dengan nominal bansos, dan mungkin nanti nyambung ke beberapa pertanyaan dari netizen yang mungkin 1, 2, 3 harus saya jawab, tapi saya nggak bisa jawab semuanya ya, karena komentarnya ada ribuan kawan-kawan, jadi nggak mungkin satu persatu saya jawab. Jadi mungkin nanti yang substantif dan yang teknis saja. Kalau yang sudah berupa opini tidak akan saya bacakan dan tidak akan saya jawab, kira-kira gitu ya. Nah, oke, yang pertama dari Boruto and Friend. Maaf mas, apa betul untuk tahun 2020 ini tahap pertama nggak ada dana reguler PKH-nya? Ya betul kawan-kawan, betul Bapak Ibu semua. Jadi untuk 2020 begitu ya, sudah tidak ada dana reguler. Nah, kami menyebutnya adalah bantuan tetap. Nah, bantuan tetap untuk kebijakan 2020 ditiadakan. Itu ya jawabannya untuk Boruto and Friend. Terus yang kedua dari Sukesih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak SMA yang baru lulus masih dapat enggak? Jadi untuk anak SMA yang baru lulus itu otomatis menjadi non kategori, gitu ya Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Untuk SMA yang baru lulus itu sudah menjadi non kategori, karena kategori yang masuk di kepesertaan PKH adalah SD, SMP, SMA. Apakah bisa di cover di bantuan atau di program lain? Bisa, silahkan nanti coba cari informasi di Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Semoga itu bisa memberikan manfaat dan bisa menjawab. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga datang dari Dika Saputra. Pertanyaannya, setiap minggu keberapa PKH akan dicairkan tiap bulannya? Nah kawan-kawan, Bapak Ibu semua, jadi PKH mulai bulan April, Mei, Juni ya, itu sudah dilakukan penyalurannya per bulan hingga nanti Desember 2020. Pertanyaannya adalah setiap minggu keberapa PKH cair? Tidak bisa dipastikan minggu keberapa, bisa di minggu pertama, bisa di minggu kedua, bisa di minggu ketiga, bisa di minggu keempat. Kenapa? Karena jumlah yang harus dibayarkan penerimanya mencapai kurang lebih hampir 10 juta penerima, maka harus dibuat dalam beberapa fase atau gelombang, sehingga memunculkan ada di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Itu untuk jawaban dari saya untuk Mas Dika Saputra. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kusriyatun Riyatun. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan. Enak warga mampu yang mendapat PKH dan kasihan warga miskin yang nggak dapat bantuan. Karena Menteri Sosial tidak pernah turun ke warga untuk ngecek langsung, pantas dan tidak untuk menerima bantuan. Nah, untuk yang kasus ini, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua bisa cek di link rekomendasi yang ada di atas saya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Neurafista. Siapakah yang mempunyai wewenang mencoret peserta PKH? Nah, yang mempunyai wewenang mencoret peserta PKH adalah satu, pemerintah desa. Ya, usulan melalui pemerintah desa dengan surat pengantar mampu atau surat keterangan mampu, atau yang kedua berita acara hasil musyawarah desa dan kelurahan, atau yang ketiga yang bersangkutan mengundurkan diri
dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. Jadi pendamping PKH tidak diberikan kewenangan mencoret. Mengkoordinasikannya iya, bahwa yang bersangkutan terindikasi sudah mampu mengkoordinasikan ke pemerintah desa. Selanjutnya nanti harus ada dasar atau surat atau berita acara yang mendasari untuk dilakukan pencoretan atau penon-eligibelan. Itu menjawab pertanyaan dari Neo Ravista. Pertanyaan berikutnya ada dari ya ini ada informasi nih dari Asih Cus. Terima kasih Mas atas penjelasannya yang sangat runtut sekali. Sekedar informasi untuk koordinator di desa daerah saya itu minta uang dengan alasan untuk ongkos bensin. Coba bayangkan kalau satu desa yang menerima 100 kali 10.000. Bahkan ada yang ngasih lebih, dia sendiri juga menerima bantuan. Nah ternyata kawan-kawan, ini sudah saya jawab ya di kolom komentar menjawab pertanyaan. Ternyata ini diduga dilakukan oleh oknum ketua kelompok. Nah ini silakan dilaporkan ke pendamping terkait atau ke pemerintah desa atau ke pemerintah kecamatan. Jika memang itu terbukti dilakukan pungutan liar, maka akan dikenakan tindakan dengan sebagaimana mestinya. Sekilas informasi saja bahwa terkadang ada semacam kas kelompok begitu ya. Nah saat ini memang arahan Pak Direktur sudah tidak perlu ada kas-kasan begitu, jadi silakan itu menjadi perhatian. Selanjutnya datang dari masih Neo Ravista ya. Apakah untuk komponen lansia pengurusnya bisa diwakilkan cucunya berhubung lansia sudah tidak memungkinkan untuk mengurus? Nah ini harus dipahami, jika si lansia tadi adalah sebagai pengurus begitu ya, artinya yang dari pertama dapat supa, maka tidak apa-apa pengurusnya masih yang bersangkutan. Nah pertemuan bulanannya itu bisa diwakilkan oleh cucunya begitu. Nah kalau untuk pergantian pengurus di luar keluarga inti maka itu tidak diperbolehkan. Keluarga inti itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Pengurusnya awalnya si ibu kemudian meninggal dunia diganti ke bapak itu masih boleh. Tapi kalau diganti di luar itu maka menjadi tidak diperkenankan gitu. Itu beberapa komentar yang ada di kolom komentar YouTube saya perihal konten nominal bantuan sosial kawan-kawan. Jadi setidaknya saya sudah menjawab ya, baik di kolom komentar atau menjawab secara langsung by video. Setidaknya menjadi informasi buat kawan-kawan semua. Tetap menggunakan masker, jaga kondisi dimanapun berada, jangan lupa minum vitamin atau suplemen untuk meningkatkan imun tubuh. Tetap semangat, salam santun, integritas profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.